Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat usia, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang samudera dalam perspektif Al-Quran dan sains. Al-Quran berulang kali menyebutkan dan mengenalkan laut, samudera, pantai, muara, dan berbagai hal terkait dengan laut. Adalah suatu hal yang menakjubkan bahwa Al-Quran berbicara banyak tentang laut, padahal kitab suci ini diturunkan di wilayah padang pasir. Bahkan tidak ada satupun riwayat yang menyatakan adanya ayat yang diturunkan di tengah samudera. Walaupun demikian, Al-Quran begitu jelas menerangkan keterkaitan antara kehidupan manusia dengan ekosistem laut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya laut dalam kehidupan manusia. Bukan sekedar menunjukkan kekuasaan Allah, namun laut memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Mulai dari fungsi prasarana transportasi, penyediaan sumber protein, sumber energi, hingga aneka komoditas yang bisa diperoleh dari laut. Fenomena samudera sering dijadikan Al-Quran untuk menyadarkan manusia akan keterbatasannya sebagai hamba. Perumpamaan firman Allah digambarkan dengan melebur volume air samudera 7 kali atau lebih untuk dijadikan tinta dan pohon atau dedaunan seluruhnya dijadikan kertas atau pena, yang semua itu tidak akan mampu menuliskan firman-Nya. Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Manusia sangat membutuhkan keberadaan samudera. Kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan bersama yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan umat manusia dari generasi ke generasi, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang merusak kelestariannya. Al-Quran menceritakan peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah ketika Nabi Musa alaihissalam membelah laut untuk menyelamatkan umatnya. Peristiwa tersebut terjadi di Laut Merah. Sedangkan Laut Mati diyakini tempat dibenamkannya kota umat Nabi Lut yang ingkar, yakni Sodom dan Gomorrah, ke dalam bumi. Quran surat Hud ayat 83. Dinamai Laut Merah karena pada waktu-waktu tertentu air laut di sekitar permukaannya berwarna merah akibat ledakan pertumbuhan bakteri atau ganggang Trichodesmium. Sedangkan nama Laut Mati muncul akibat sulitnya menjumpai kehidupan di laut ini karena tingkat kegaraman yang ekstrim tinggi. Atau bisa juga karena di tempat ini kota Sodom dan Gomorrah dipercaya telah dibinasakan umat Nabi Lut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Laut Mati, berat jenis air di bagian atas lebih besar daripada bawahnya. Tingginya berat jenis air Laut Mati menyebabkan air tersebut memiliki daya apung yang tinggi dan benda-benda termasuk tubuh manusia yang masuk ke dalamnya sulit tenggelam alias mengapung. Bagaimana peran laut untuk kehidupan bumi? Tak dapat disangkal bahwa laut memberi manfaat luar biasa bagi kehidupan di bumi, seperti mekanisme pendinginan bumi, ketersediaan air bagi makhluk hidup, ketersediaan sumber protein, prasarana transportasi, siklus air hujan, berbagai sumber industri kosmetik merupakan jasa laut dan samudera.
Bukti-bukti geologis memperlihatkan bahwa kehidupan berawal di laut. Laut merupakan salah satu tempat manusia mencari penghidupan. Makhluk hidup seperti ikan terus bereproduksi dalam jumlah yang sangat banyak untuk menyediakan mata rantai makanan bagi aneka makhluk termasuk manusia. Semua yang terdapat di laut diperuntukkan untuk kepentingan hidup umat manusia. Hadirin, laut adalah ciptaan Allah yang menakjubkan, terbentang luas seolah tak bertepi, menghubungkan antara satu tempat ke tempat lain. Allah memberi manusia kesempatan untuk memanfaatkan apa saja yang ada di bumi sepanjang tidak melakukan perusakan dan melampaui batas. Hal ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena laut hanyalah salah satu dari sekian banyak fenomena alam yang menakjubkan. Al-Quran menyebutkan fenomena pertemuan dua laut dengan karakteristik berbeda. Allah menyebutkan bahwa dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yakni yang ini tawar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Berdasarkan penelitian para ahli kelautan, berhasil menyingkap adanya batas antara dua lautan yang berbeda. Mereka menemukan bahwa ada pemisah antara setiap lautan. Dengan adanya pemisah ini, setiap lautan memelihara karakteristik sesuai dengan makhluk hidup yang tinggal di lingkungannya masing-masing, seperti karakteristik khas dalam hal kadar berat jenis, kadar garam, biota laut, suhu, dan kemampuan melarutkan oksigen. Sebagai contoh, pertemuan dua laut adalah pertemuan laut Tengah dan atau Laut Mediterania yang asin dengan lautan Atlantik Utara bagian timur yang kurang asin. Contoh lain, pertemuan laut dari Laut Cina Selatan yang kurang asin dengan masa air Laut Pasifik yang asin di perairan Laut Jawa. Lalu, bagaimana laut sebagai rahmat Allah? Samudra luas yang menakjubkan bukanlah sekedar genangan air raksasa yang memisahkan pulau-pulau dari daratan benua atau pemisah antar benua, tapi ada bermacam-macam manfaat laut yang sangat berguna bagi keberlangsungan kehidupan di bumi, yaitu pertama, laut sebagai sumber penghidupan manusia. Dengan rahmat Allah telah mengaruniai manusia lautan yang di dalamnya tersimpan kekayaan alam yang melimpah. Dua, laut sebagai sarana transportasi. Kota-kota penting dunia pada umumnya tumbuh dan berkembang tidak jauh dari laut, sebagai sumber penghidupan, juga sebagai sarana transportasi yang mendukung kegiatan perdagangan, ekspor, impor, pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Ketiga, laut sebagai sumber energi ada banyak sumber energi terbarukan dari laut, yaitu 1. energi gelombang, 2. energi panas laut, 3. energi pasang surut, 4. energi arus laut, 5. energi bahan bakar nabati dari rumput laut. Lalu bagaimana potensi bencana kelautan? Laut selain memberikan banyak manfaat, namun laut juga berpotensi bencana yang sangat mengerikan, dan ini diinformasikan oleh Al-Quran. Ada banyak bencana yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia, seperti pertama, penghancuran hutan-hutan bakau. Kedua, laut tempat pembuangan sampah, limbah industri dan racun berbahaya. Ketiga, perusakan terumbu karang. Keempat, penambangan pasir pantai mineral. Kelima, pengeboman ikan dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Hadirin, bagaimana dengan kejadian tsunami
yang mempunyai tinggi gelombang mencapai 35 meter. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idal biharu fujirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Quran surat Al-Infitor ayat 3. Tsunami adalah gelombang panjang yang terbentuk akibat adanya perubahan dasar laut atau badan air yang terjadi secara tiba-tiba dan impulsif akibat gempa bumi, akibat letusan gunung api bawah laut, longsoran bawah laut, rintihan gunung, runtuhan gunung es, ledakan nuklir atau jatuhnya benda-benda angkasa ke permukaan laut. Dampak tsunami selain merusak kawasan pantai juga menimbulkan korban jiwa seperti di Aceh tahun 2004 dengan korban sekitar 283.000 jiwa dan 36.000 orang akibat tsunami letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Jadi, samudra luas menyimpan kekuatan dahsyat yang dapat meluluh lantakan berbagai benda yang dilaluinya. Al-Quran memberi pesan moral kepada manusia untuk senantiasa memelihara dan memanfaatkan karunia Allah sebaik-baiknya tanpa merusaknya. Alam dianugerahkan Allah untuk seluruh makhluk, termasuk kepada generasi yang akan lahir sesudah generasi kita saat ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.